Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati. Jumpa lagi dengan saya Bambang dari Klaten Messianic Center. Kali ini kita akan kembali membahas tentang Perasat Bereshit. Dan sekarang kita sudah masuk ke penciptaan pada hari yang kelima. Ya, ini penciptaan binatang air dan burung-burung. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita baca kitab Mazmur atau Tehillim pasal 124 ayat yang ke-8. Esrenu besem Yahweh oses samayim we'aret. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita belajar tentang kitab Kejadian atau kitab Bereshit. Ayat yang akan kita baca pada hari ini adalah kitab Kejadian atau Bereshit pasal 1 ayat 20 sampai 23. Sebelumnya mari kita baca doa berkat sebelum membaca Torah. Baruch hata Yahweh Elohenu melech haolam asor bahar panu mikol hamfenatan lanu et torato. Haleluya. Amin. Kejadian atau kitab Bereshit pasal 1 ayat 20 sampai 23. Dan Elohim berfirman, biarlah air syarat dengan makhluk hidup yang berkeriapan, dan biarlah burung beterbangan di atas bumi, di atas permukaan langit, di Samayim. Lalu Elohim menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala makhluk hidup yang merayap, yang air syarat dengannya, menurut jenisnya, dan segala burung yang bersayap menurut jenisnya. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Dan Elohim memberkati mereka dan berfirman, berkembang biaklah dan berlipat gandalah dan penuhilah air di lautan, dan biarlah burung berlipat ganda di bumi. Dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Haleluya. Mari kita baca doa berkat setelah membaca Torah. Baruch hata Yahweh Elohenu melech olam asor natan lanu torat emet wekaye olam nata betohenu. Haleluya. Amin. Ya, kita mulai belajar. Kita baca di ayat yang ke-20, ya, Kejadian atau Bereshit pasal 1 ayat yang ke-20. Di sini dikatakan, dan Elohim berfirman, biarlah air syarat dengan makhluk hidup yang berkeriapan, dan biarlah burung beterbangan di atas bumi, di atas permukaan langit, di Samayim. Ya, kalau kita perhatikan ya di sini, Bapak Yahweh itu kalau berkarya atau mencipta atau melakukan segala sesuatu, itu pasti ada tujuannya, ya, pasti ada maknanya. Dan ini semua yang tertulis di dalam kitab Torah itu sebenarnya adalah perlambang atau bayangan, seperti yang dikatakan di dalam kitab Ibrani atau Ifrim pasal 10 ayat yang pertama. Di sini dikatakan, sebab Torah yang mengandung bayangan hal-hal yang baik yang akan segera datang, bukan semata-mata gambaran dari perkara-perkara itu, tidak pernah dapat menyempurnakan mereka yang datang setiap tahun dengan korban-korban yang sama yang mereka persembahkan secara terus-menerus. Perhatikan kalimat yang pertama, sebab Torah yang mengandung bayangan hal-hal yang baik yang akan segera datang. Jadi Torah itu ditulis, itu menggambarkan untuk hal yang akan datang. Ya, termasuk penyaliban Tuhan Yesus itu digambarkan juga di dalam Torah dengan pengorbanan anak domba. Segala karya Bapa Yahweh di zaman-zaman sekarang ini semua sudah digambarkan semua di dalam Torah gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ya di dalam ayat 20 ini, kitab Kejadian atau Bereshit 1 ayat 20 ini, di sini ada kata makhluk hidup, ya, makhluk hidup di dalam bahasa Ibrani dikatakan nepes kaya, ya, nepes kaya itu diterjemahkan di dalam kitab suci bahasa Indonesia makhluk hidup, ya.
Nepes kaya terdiri dari dua kata, yaitu nepes dan kaya. Nepes itu asal katanya adalah nepes juga, sedangkan kaya itu asal katanya adalah kai. Nepes itu artinya adalah makhluk atau nafas atau jiwa. Sedangkan kaya itu artinya adalah kehidupan. Asal katanya adalah kai, kai itu artinya adalah hidup. Jadi nepes kaya itu adalah jiwa atau roh ya atau nyawa. Itu kan tidak kasat mata ya. Itu oleh Bapa Yahweh dimanifestasikan sehingga bisa terlihat secara kasat mata dalam wujud makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu adalah roh yang tinggal di dalam daging sehingga bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari ya, kita banyak melihat makhluk hidup ya. Itu sebenarnya adalah nyawa atau roh yang dimanifestasikan dalam wujud fisik gitu ya. Jadi Bapak Yahweh mengizinkan kita bisa melihat ciptaan-ciptaannya yang pada dasarnya itu adalah jiwa atau roh, dan itu diperlihatkan oleh Bapak Yahweh kepada kita itu dalam wujud makhluk hidup ya. Kemudian di sini ada kata weop. Weop itu w itu dan, op itu burung ya. Jadi weop itu di sini diterjemahkan dan burung gitu. Weop itu kata dasarnya adalah op, karena w itu artinya dan ya. Jadi kata dasarnya adalah op, asal katanya adalah up ya. Op itu artinya adalah unggas atau binatang bersayap, itu op ya, termasuk ayam, itu termasuk apa ya, burung unta. Jadi unggas-unggas yang tidak bisa terbang meskipun punya sayap itu dikatakan op. Asal katanya adalah up artinya terbang ya, karena pada dasarnya hewan punya sayap harusnya bisa terbang ya, tetapi kenyataannya ada hewan-hewan yang sebenarnya sih bisa terbang ya, tapi mereka lebih suka di darat ya. Di sini dikatakan ya, Bapak Yahweh berfirman di ayat yang ke-20 ini, Bapak Yahweh berfirman, dan biarlah burung beterbangan di atas bumi, di atas permukaan langit di Samayim. Ya, di sini ada kata dan biarlah burung beterbangan. Bahasa Ibrani-nya adalah weop yeopep. Ya, weop yeopep, dan biarlah burung beterbangan. Nah, di sini kata burung itu dikatakan op. Op adalah bentuk tunggal. Ya, op itu bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya itu adalah opot. Ya, opot adalah bentuk jamak dari op. Di ayat ini dikatakan op. Jadi burungnya itu hanya satu, gitu ya. Kalau kita urai seperti ini, weop yeopep. W itu dan, op itu burung, lalu yeopep itu terbang atau beterbangan gitu ya. Nah, di sini burungnya itu bentuknya tunggal ya. Bentuknya tunggal. Jadi tidak dikatakan opot tetapi dikatakan op. Maka di sini kalimat weop yeopep itu kalau kita artikan secara harafiah ya. Kita artikan secara harafiah. Jadi tidak memperhatikan kata-kata yang lain atau kalimat yang lain, itu artinya bukan dan biarlah burung beterbangan, tetapi artinya adalah dan seekor burung terbang. Artinya seperti itu. Karena di sini burungnya dalam bentuk tunggal, tidak dalam bentuk jamak. Ya, ini seringkali kita harus teliti gitu ya melihat kitab suci itu. Jadi ini bentuk tunggal atau bentuk jamak dan lain sebagainya, itu kita harus teliti melihat itu untuk kita bisa mengerti apa arti sebenarnya dari firman Bapak Yahweh ini ya. Di sini juga ada kalimat ya, di atas bumi, di atas permukaan langit di Samayim ya. Jadi
kalimatnya al-haaretz, al-pene, rahya, hasamayim gitu ya. Jadi di atas bumi, di atas permukaan langit, di samayim. Jadi itu di atasnya bumi dan di atasnya permukaan langit. Letaknya di samayim. Ya, gitu ya. Samayim itu artinya adalah surga atau angkasa gitu ya. Itu artinya adalah bahasa Ibrani-nya adalah samayim. Ya, kita lihat sekarang. Di atas bumi, di atas permukaan langit, di samayim, tadi burungnya dalam bentuk tunggal. Ya, kita lihat sekarang. Di dalam kitab 2 Korintus atau 2 Korintim pasal 12 ayat yang ketiga, Rabi Saul menuliskan bahwa langit itu terdiri dari 3 tingkat. Ya, ini berdasarkan kesaksian salah satu pengikutnya ya kepada jemaat di Korintus atau jemaat di Korintim. Lalu kemudian Rabi Saul menuliskan dan mengirimkan ini suratnya yang berisi kesaksian ini ke jemaat yang ada di Korintus. Ya, langit ada 3 tingkatan. Ya, jadi kalau ada kalimat di atas bumi, di atas permukaan langit, di samayim. Jadi ini di atas semua, tetapi kemudian dia ada di samayim. Ya, di atas bumi, di atas permukaan langit, di samayim. Ya, kita lihat. Ya, misalnya ini saya gambar gini ya. Ini bumi ya, yang hijau ini bumi Arets ya, bumi. Lalu kemudian ada atmosfer ya di atas bumi. Ini tingkat pertama. Jadi ini angkasa tingkat pertama, samayim tingkat pertama itu atmosfer. Setelah atmosfer kemudian ada rahya, ada langit, ada cakrawala, batas di tingkat pertama. Ya, kemudian ada luar angkasa. Ya, di atas rahya itu ada luar angkasa. Ini tingkat yang kedua. Kemudian kalau malam hari kita lihat ya, itu langit itu kan terlihat hitam ya, gitu ya, karena tidak ada pantulan cahaya sehingga rahya tidak kelihatan, rahya yang biru itu tidak kelihatan, tapi langsung ke rahya yang hitam itu. Nah, itu adalah batas dari luar angkasa. Wah, itu letaknya jauh sekali ya itu ya, jauh sekali. Lalu kemudian setelah rahya itu tingkat yang ketiga yaitu samayim atau sering disebut alam kekekalan. Itu di luar ini, di luar yang warna hitam kalau kita lihat di langit itu. Jadi kalau kita lihat langit malam hari itu ada bintang-bintang, latar belakangnya kan hitam itu ya. Nah, itu di baliknya itu adalah samayim, itu tingkat yang ketiga. Ya, ini kalau kita lihat ya, atmosfer itu di atas bumi, tapi di bawah rahya atau di bawah permukaan langit. Ya, kemudian luar angkasa. Luar angkasa itu ada di atas bumi, tetapi itu terletak di antara rahya, di antara langit ya. Di antara langit yang siang hari kita lihat biru itu batas atmosfer dan batas luar angkasa. Itu di antara langit, tapi dia sudah di atas bumi. Kalimat yang tadi adalah di atas bumi dan di atas permukaan langit. Ya, jadi ini belum di atas permukaan langit, tapi sudah di atas bumi. Nah, sekarang kalau begitu, yang di atas bumi dan di atas permukaan langit itu adalah samayim. Ya, kalimatnya di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 20 ini dikatakan di atas bumi, di atas permukaan langit, lalu di samayim. Jadi tingkat yang paling atas ini yaitu di atas bumi, di atas permukaan langit, di samayim. Ini yang paling tepat ya, yang di atas ini. Jadi itu letaknya ada di samayim ya. Kalau kita kembali ke dalam kitab Ibrani atau Ifrim pasal 10 ayat 1 tadi, di sini dikatakan
bahwa Torah itu mengandung bayangan hal-hal yang baik yang akan segera datang. Ya, bayangan hal yang baik yang akan segera datang. Jadi penciptaan oleh Bapa Yahweh itu juga menggambarkan hal-hal yang nanti segera datang. Nah, sekarang menggambarkan apakah burung yang diciptakan oleh Bapa Yahweh itu. Nah, di sini kita akan pelajari. Kita buka di dalam kitab Mazmur atau kitab Tehillim pasal 11 ayat yang pertama. Untuk pemimpin musik oleh Daud. Aku mencari perlindungan pada Yahweh. Bagaimana engkau berkata kepada jiwaku, mengembaralah ke gunungmu seperti seekor burung. Ya. Kemudian kita lihat lagi di dalam kitab Mazmur atau kitab Tehillim pasal 124 ayat yang ke-7. Jiwa kita luput seperti burung yang lolos dari jerat burung. Jerat terputus dan kita pun terluput. Haleluya. Ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur atau Tehillim pasal 11 ayat 1, ini dikatakan bahwa jiwa itu digambarkan seperti seekor burung. Juga di dalam kitab Mazmur atau Tehillim pasal 124 ayat yang ke-7, jiwa juga digambarkan seperti seekor burung, gitu ya. Jadi burung itu adalah gambaran jiwa atau roh. Ya, mari kita sekarang lihat apakah betul seperti itu. Kita lihat gematrianya. Ya, kita kan ini sudah berkomitmen untuk kembali ke pola Ibrani. Jadi kita juga akan melihat gematrianya. Burung itu bahasa Ibraninya selain op itu adalah sipor, ya, sipor. Sedangkan jiwa itu nepes, ya. Burung atau sipor, ya, itu nilai gematrianya adalah 90 ditambah 80 ditambah 6 ditambah 200. Ini berdasarkan huruf-hurufnya sipor, ya. Sade, P, Waw, dan Res. Jadi Sade itu 90, P itu 80, Waw itu 6, Res itu 200. Jiwa itu bahasa Ibrani nepes. Nepes itu dilambangkan dengan huruf Nun yang nilainya adalah 50. Lalu P atau P itu nilainya 80. Lalu Sin nilainya 300. Kalau kita jumlahkan masing-masing, yang sipor itu jumlahnya 376, sedangkan yang nepes itu jumlahnya 430. Mari kita jadikan satu angka. Ya, untuk yang sipor 376, ya. Berarti itu 3 ditambah 7 ditambah 6. Yang nepes itu 430, berarti 4 ditambah 3 ditambah 0. Ya, untuk yang sipor kalau dijadikan satu angka belum bisa karena ini hasilnya 16. Sedangkan yang nepes sudah bisa. Itu hasilnya adalah 7. Lalu sipor dari jumlah 16 ini kita jadikan satu angka berarti 1 ditambah 6. Hasilnya adalah 7. Kita lihat, maka nilainya kalau dijadikan satu angka adalah sama, yaitu 7. Jadi memang burung atau sipor, di kitab Tehillim kan dikatakan sipor, ya, burung, ya. Itu sama-sama memiliki gematria 7 dengan kata nepes. Ya, jadi ini benar, ya, gambaran di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur bahwa burung itu gambaran dari jiwa atau jiwa itu digambarkan seperti burung. Sekarang kita lihat gematrianya untuk burung dan roh, ya. Ini sipor dan ruah, ya. Untuk ruah itu hurufnya adalah res, waw, dan het, ya. Res itu nilainya 200, waw itu nilainya 6, dan het nilainya adalah 8.
Kalau kita jumlah, maka roh atau ruah itu nilainya adalah 214. Masing-masing kita akan jadikan satu angka. Tadi yang sipor sudah ya. Lalu yang ruah, sekarang yang ruah itu 214 berarti 2 ditambah 1 ditambah 4. Hasilnya adalah 7. Sedangkan yang burung ini hasilnya juga 7. Jadi sipor itu nilai gematrianya kalau dijadikan satu angka juga sama-sama 7. Jadi sipor atau burung itu juga menggambarkan roh gitu ya. Ya, kita kembali ke gambar yang tadi ya, gambar yang di atas bumi dan di atas permukaan langit. Di sini kalau kita lihat ya, itu di bumi itu di sini ada tubuh, jiwa, dan roh. Itu tinggalnya di bumi. Ya, karena Bapak Yahweh itu menciptakan bumi dan segala isinya. Ya, tidak tempat yang lain, tetapi bumi. Dan di bumi ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Lalu kemudian di atmosfer, ya di atmosfer itu sebelum rahia itu juga masih ada tubuh, jiwa, dan roh. Yaitu di atas bumi, tetapi di bawah permukaan langit itu masih ada tubuh, jiwa, dan roh, yaitu hewan-hewan yang bisa terbang ya, itu ada di atas bumi dan di bawah permukaan langit. Lalu kemudian ada langit ya batasnya, lalu kemudian luar angkasa. Nah, di luar angkasa ini di sini tidak ada makhluk hidup ya yang bisa hidup di sana karena sudah lepas dari atmosfer. Lalu kemudian ada batas lagi rahya yang kedua, ini langit atau cakrawala yang kedua yang bisa kita lihat kalau malam hari ya. Lalu kemudian di Samayim itu yang ada adalah jiwa dan roh, yaitu di atas bumi dan di atas permukaan langit. Nah, dengan demikian apa yang diperlambangkan di dalam kitab Mazmur atau Tehillim bahwa burung itu menggambarkan jiwa atau roh itu selaras ya, selaras dengan ini, dengan kata-kata di dalam kitab Beresit pasal 1 ayat 20, di atas bumi, di atas permukaan langit, di Samayim. Ya, di Samayim itu memang letaknya jiwa dan roh memang ada di sana. Ya, kita lihat di dalam kitab Pengkhotbah atau kitab Kohelet pasal 12 ayat yang ke-7. Di sini ini menggambarkan ketika manusia mati ya. Ini dikatakan maka debu akan kembali ke tanah seperti yang telah ada, dan roh kembali kepada Elohim yang telah mengaruniakannya. Jadi roh itu sebenarnya satu milik Elohim. Dan ketika Elohim itu menciptakan makhluk-makhluk darat, ya itu terutama manusia, maka roh itu dibagi-bagikan kepada makhluk itu ya supaya masing-masing itu bisa bermanifestasi menjadi makhluk-makhluk fisik yang bisa dilihat oleh mata. Nah, di sini ketika mati, maka roh itu kembali lagi kepada Elohim, ya menjadi satu dengan Elohim. Oleh karena itu, kalau kita lihat lagi di gambar yang tadi ya, di sini, maka jiwa dan roh itu adanya adalah di Samayim, karena roh adalah milik Elohim. Ya. Sampai di sini saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara bisa mengikuti ya penjelasannya ini ya. Makanya di dalam kitab Kejadian atau kitab Beresit pasal 1 ayat 20 tadi itu burung di dalam bahasa Ibrani dikatakan op ya, bukan opot. Jadi bentuk tunggal ya, bentuk tunggal. Dan karena apa? Karena roh itu satu ya, milik Bapa Yahweh ya, dan itu ketika makhluk-makhluk hidup itu termasuk manusia itu mati, maka roh itu akan kembali kepada Elohim ya, seperti itu.
Jadi burung itu diciptakan itu sebagai gambaran jiwa atau roh, bahkan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu kan bentuknya roh ya. Itu juga digambarkan sebagai burung, yaitu burung merpati. Ya, itu ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, itu kan Roh Kudus turun ya dalam rupa burung merpati. Ya, jadi gambaran eh, burung sebagai gambaran jiwa dan roh ini memang tepat ya. Ini dipakai di dalam kitab suci kita. Di dalam kitab Mazmur atau kitab Tehillim tadi, kata burung itu dalam bahasa Ibrani dikatakan sipor. Tetapi di dalam kitab Kejadian atau kitab Beresit dikatakan dalam bahasa Ibrani burung itu adalah op. Ya, kita lihat sekarang nilai gematria dari kata op. Ya, op itu terdiri dari huruf ayin, waw, dan p akhir atau p akhir. Ya. Untuk ayin itu nilainya 70, waw nilainya 6, dan P akhir itu 800. Kalau P tengah itu 80, kalau P akhir itu 800. Jadi kalau kita jumlahkan 800 ditambah 6 tambah 70 itu adalah 876. Kalau kita jadikan satu angka, maka 876 ini kita jumlahkan menjadi 8 ditambah 7 ditambah 6, ini jumlahnya adalah 21. Jadi kalau jadikan satu angka, dari 21 ini 2 tambah 1 itu adalah 3. Arti dari angka 3 di dalam pola Ibrani ya itu adalah keutuhan, kelengkapan, dan kesempurnaan ilahi. Itu adalah arti dari angka 3 menurut pola Ibrani. Jadi Ob itu menggambarkan roh yang sempurna. Ya, kita lihat di dalam kitab Imamat atau Wayikra pasal 11 ayat 13 sampai 20 ya. Ini disebutkan jenis-jenis burung ya. Ini jenis-jenis burung, ada yang tame atau najis ya, atau menjijikkan ya. Tame itu najis atau kejijikan artinya. Tame. Lalu kemudian ada burung yang koser. Ya, koser itu kalau bahasa Arabnya halal gitu ya. Koser itu arti sebenarnya adalah layak gitu ya. Jadi ini ada dua jenis burung, yaitu burung yang tame dan burung yang koser gitu. Dan di sini demikian pula dengan roh ya. Roh itu ada yang layak ya, tapi juga ada yang najis gitu, yang menjijikkan. Itu ada ya. Kita lihat di dalam kitab Wahyu atau kitab Gilyahna pasal 18 ayat yang kedua. Di sini dikatakan, dan dia berseru dengan kuat dengan suara nyaring sambil mengatakan, sudah runtuh, Babylon yang besar itu, dan dia telah menjadi penjara segala, lihat, roh najis dan sarang segala burung najis dan yang menjijikkan. Jadi di sini roh najis juga digambarkan oleh burung najis gitu ya, oleh burung tame ya. Jadi sekali lagi burung itu diciptakan sebagai gambaran jiwa atau roh. Ya. Sampai di sini saya berharap Bapak Ibu dan Saudara bisa mengerti ya. Ya. Kemudian binatang air. Ya, binatang air. Binatang air itu diciptakan untuk menggambarkan apa gitu ya. Nah, kita lihat di sini di kitab Habakuk pasal 1 ayat yang ke-14. Dan engkau membuat manusia seperti ikan di laut, seperti binatang melata yang tidak ada pemimpinnya. Ya, jadi ikan di laut atau binatang air ya itu menggambarkan jiwa-jiwa yang ada di dunia, yang ada di bumi.
ya, menggambarkan manusia. Itu ya. Jadi ini khusus manusia. Jadi tidak makhluk yang lain, tetapi ikan di laut itu menggambarkan manusia. Jadi binatang air diciptakan untuk menggambarkan berbagai macam manusia di bumi. Nah, kalau kita lihat seperti burung, ya, binatang air juga ada yang koser dan ada yang tame juga, gitu ya. Kita lihat di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat yang ke-9. Dari segala yang ada di dalam air berikut ini, kamu boleh memakannya. Setiap yang bersirip atau bersisik di dalam air, di dalam laut, dan di dalam sungai, mereka boleh kamu makan. Ya, ini yang koser. Ya, yang koser itu adalah yang bersisik dan bersirip. Hanya bersirip tapi tidak bersisik, yaitu tame. Kemudian bersisik tapi tidak bersirip, itu juga tame. Yang koser adalah yang bersirip dan yang bersisik, gitu ya. Demikian pula dengan manusia, ya, manusia yang ada di bumi, ya, manusia hidup ini ya, yang ada di bumi itu juga ada yang koser dan ada yang tame. Ya, yang menentukan koser dan tame-nya manusia itu adalah Tuhan Yesus HaMasiah. Ini adalah penentunya, ya. Karena Tuhan Yesus inilah yang memberi keselamatan, ya, memberi keselamatan. Jadi dia yang paling berhak untuk menentukan koser dan tamenya manusia, ya. Kita lihat di dalam kitab Yohanes atau kitab Yohanan pasal 15 ayat yang ke-16. Ya, di sini katakan, bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menempatkan kamu supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap. Sehingga apa yang telah kau minta kepada Bapa dalam namaku, dia dapat memberikannya kepadamu. Ya, jadi yang menentukan koser dan tidaknya manusia itu adalah Tuhan Yesus HaMasiah. Kita lihat di dalam kitab Mattityahu atau kitab Matius pasal 13 ayat yang ke-47. Di sini dikatakan, lagi kerajaan surga itu seumpama sebuah jala yang ditebarkan ke dalam laut dan menjaring berbagai jenis ikan. Ya, jadi ini berbagai jenis tame maupun koser itu rekrut semuanya, dijaring semuanya oleh Tuhan Yesus. Tetapi kemudian ketika sudah ada di tepi pantai, ya, itu mulai dipilihi mana yang koser, mana yang tame, ya, yang mana yang baik, mana yang enggak, gitu. Itu mulai dipilihi di situ. Oke. Ya, ini jadi cara Tuhan memilih itu sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Yaitu tidak ada yang bisa mengganggu gugat, tidak ada yang bisa mencampuri. Ya, cara Tuhan memilih itu ya terserah Tuhan, ya. Caranya gimana itu terserah Tuhan, karena itu adalah hak sepenuhnya Tuhan, ya. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa mencampurinya, ya. Manusia itu hanya bisa mengetahui, ya, ciri-ciri manusia yang bisa dipilih itu seperti apa, sehingga kita nanti juga bisa dipilih menjadi manusia yang koser dengan mengetahui ciri-cirinya. Ya, sekarang kita lihat ciri-ciri manusia yang bisa dipilih oleh Tuhan Yesus itu ada di kitab Yehezkel atau Yeskiel pasal 47 ayat yang ke-9. Dan akan terjadi setiap makhluk hidup yang berkeriapan di setiap tempat, ke tempat dua arus deras itu mengalir, makhluk itu akan hidup, dan di sana akan ada banyak sekali ikan, karena aliran air itu mengalir ke sana, dan mereka akan disembuhkan. Dan kemana saja aliran sungai itu mengalir, di sana semuanya akan hidup. Ya, ini kita bandingkan ya dengan kitab Yohanan pasal 4 ayat yang ke-14. Dan setiap orang yang minum dari air yang kuberikan kepadanya tidak akan pernah haus.
karena air yang kuberikan itu akan menjadi sumber air yang memancar di dalam dirinya untuk hidup yang kekal. Haleluya. Ya. Kita review ya, kita review ketika penciptaan langit, penciptaan rahya. Langit itu diciptakan untuk memisahkan antara air yang ada di bawah dan air yang ada di atas. Ya, air yang ada di bawah itu adalah air biasa yang kita temui sehari-hari, sedangkan air yang di atas itu adalah Roh Kudus, yaitu sudah kita pelajari ya. Ini nanti kalau kalau ada yang belum menonton video itu, nanti bisa dibuka itu penciptaan langit ya. Ya, di sini air itu menggambarkan Roh Kudus. Jadi di kitab Yezel atau kitab Yeskiel tadi, itu ya makhluk hidup yang hidup itu kalau dia ada di dua arus deras itu mengalir. Artinya dia ada di aliran air yang mengalir itu. Ya, aliran air ini adalah aliran Roh Kudus. Ya, kalau dia ada di dalam Roh Kudus, maka makhluk itu akan hidup. Jadi, ciri-ciri manusia yang bisa dipilih adalah yang ada di dalam Roh Kudus. Karena seperti yang dikatakan oleh kitab Yohanan, bahwa kalau orang itu ya, seseorang itu minum air yang diberikan Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus, maka dia tidak akan pernah haus lagi. Ya, karena dia hidup. Ya, dia jadi hidup terus gitu ya, karena tidak pernah haus lagi. Dan air itu akan menjadi sumber yang memancar di dalam dirinya untuk hidup yang kekal, ya, menjadi manusia yang layak, menjadi manusia yang koser. Jadi ciri-cirinya, apakah ciri-ciri dari manusia yang bisa dipilih itu adalah yang tinggal di dalam Roh Kudus, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang di dalam kitab Matius atau Matityahu pasal 4 ayat yang ke-19. Dan dia berkata kepada mereka, marilah ikut aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Ya, di sini ikan itu kan gambaran dari manusia di bumi ya, tadi sudah disampaikan ya. Nah, di sini Tuhan Yesus itu terus-terusan memilih ya, sampai sekarang terus-terusan milih, bahkan itu melibatkan kita ya yang sudah terpilih gitu ya. Jadi bagi kita yang sudah terpilih itu dilibatkan oleh Tuhan Yesus untuk ikut memilih gitu ya. Binatang air yang sering digunakan sebagai lambang manusia di bumi itu adalah ikan, karena binatang air itu yang paling dikenal adalah ikan. Kita sekarang melihat nilai gematria dari kata ikan. Ikan bahasa Ibraninya adalah dah. Dah itu terdiri dari huruf dalet dan gimel. Dalet dan gimel. Ya, dalet itu 4, gimel itu 3. Jadi nilainya adalah 7. 7 itu memiliki arti di dalam pola Ibrani adalah kepenuhan atau kesempurnaan. Jadi kata dah itu atau ikan itu menggambarkan manusia yang sempurna. Ya, sekarang kita membuktikan bahwa angka 7 itu artinya adalah kepenuhan dan kesempurnaannya. 7 itu dalam bahasa Ibrani adalah seba atau seva. Ya, ini kalau kepenuhan itu adalah saba. Ini hurufnya sama ya, karena di dalam bahasa Ibrani, huruf Ibrani itu isinya konsonan semua. Jadi ini huruf yang ada adalah sin, bet, dan ayin. Jadi kata saba itu juga sin, bet, dan ayin. Saba artinya adalah kepenuhan atau kesempurnaan. Sekarang kita akan melihat ya, mengapa ya ikan itu kok dipakai untuk melambangkan manusia di bumi oleh Bapa Yahweh. Seperti disampaikan tadi bahwa ikan itu bahasa Ibraninya adalah dah. Ya, dah itu
arti harafiahnya adalah berlipat ganda. Jadi ketika dulu ya Adam di Taman Eden itu diperintahkan Bapa Yahweh untuk memberi nama segenap makhluk yang ada di bumi. Adam itu memberi nama tidak sembarangan gitu ya. Adam itu adalah manusia pertama. Adam adalah prototipe dari manusia. Jadi kesempurnaan manusia itu ada dalam diri Adam. Orang yang sekarang ini hidup di zaman sekarang yang paling jenius sekalipun itu kalah jenius dengan Adam. Orang di zaman sekarang yang tubuhnya itu sempurna itu masih kalah sempurna dengan Adam. Adam itu serba sempurna di dalam hal fisik dan pikirannya. Jadi dia itu karena dia itu adalah manusia pertama. Jadi dia pasti serba sempurna. Jadi kita jangan berpikir bahwa Adam itu orang yang bodoh gitu ya. Adam itu sangat amat cerdas, dia sangat amat jenius. Dia sanggup memberi nama semua makhluk di bumi, dan itu memberi namanya tidak sembarangan, tapi berdasarkan esensi yang ada di dalam makhluk itu. Ikan itu diberi nama Dah, yang artinya berlipat ganda. Karena ketika ikan itu beranak ya, ketika ikan itu berkembang biak, ikan itu bisa memiliki anak ratusan ribuan hingga jutaan ekor. Jadi itu berlipat gandanya cepat sekali. Kemudian contoh yang lain misalnya ada memberi nama anjing. Anjing itu dalam bahasa Ibrani adalah kaleb. Kal itu artinya seluruh, leb itu hati. Jadi anjing itu artinya sepenuh hati. Kalau kita perhatikan ya, mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara ada yang punya anjing di rumah gitu ya. Meskipun anjing itu sering dipukuli, tetapi ketika Bapak, Ibu, dan Saudara pergi dalam waktu tertentu, ketika pulang, anjing itu akan menyambut dengan mengibas-ngibaskan ekornya dengan sangat bahagia menyambut kedatangan tuannya. Itu anjing. Anjing artinya adalah sepenuh hati. Ya, ini kembali kepada ikan. Ikan artinya adalah berlipat ganda. Kita lihat di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 28. Di sini dikatakan, dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka. Ini kepada manusia ya. Beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, di sini Bapa Yahweh itu menginginkan manusia itu berlipat ganda. Agar apa? Agar kemuliaan Bapa Yahweh itu memenuhi bumi. Karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. Jadi tugas kita sebagai manusia itu adalah membawa kemuliaan Bapa Yahweh dimanapun kita berada, sehingga kita bisa berfungsi sesuai dengan esensi kita yang dilambangkan sebagai ikan yang sanggup berlipat ganda. Kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul atau Maseh Haslihim pasal 21 ayat 20. Dan ketika mendengar mereka memuliakan Tuhan, mereka juga berkata kepadanya, "Hei saudara, engkau melihat berapa puluh ribu orang-orang Yahudi yang telah menjadi percaya, dan mereka semua merupakan orang-orang yang giat akan Torah." Ini jiwa-jiwa baru pada zaman Kehilat awal gitu ya. Itu mereka berlipat ganda dengan sangat cepat, seperti ikan yang berkembang biak. Oleh karena itu, ya, ikan itu ada di dalam lambang mesianik. Ya, ini gambarnya ini. Ini lambang mesianik itu seperti ini ya. Ada menorah, ada magen Daud atau bintang Daud, lalu kemudian ada ikan di situ. Nah, ini adalah lambang mesianik. Karena apa? Karena kaum mesianik itu memiliki visi untuk berlipat ganda seperti digambarkan sebagai ikan. Jadi pada penciptaan hari yang kelima, ini kita review ya.
pada penciptaan hari kelima, itu Bapa Yahweh menciptakan segala burung dan binatang air. Ya, ini agar kita memiliki gambaran tentang bumi dan samayim. Itu sebenarnya seperti ini tujuannya Bapa Yahweh menciptakan burung dan binatang air. Itu adalah supaya kita mendapatkan gambaran tentang bumi dan samayim. Karena apa? Karena burung itu menggambarkan jiwa atau roh. Ini aspek samayim ya. Ini aspek gambaran samayim gitu. Kemudian menciptakan binatang air. Nah, binatang air ini menggambarkan manusia yang ada di bumi. Ini adalah aspek bumi. Jadi ada aspek samayim dan aspek bumi. Ini digambarkan pada penciptaan di hari yang kelima. Ya. Demikian pengajaran untuk kali ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan ya silahkan boleh WhatsApp, boleh di kolom komentar. Saya setiap hari selalu lihat kolom komentar ya. Karena kalau ada yang bertanya langsung bisa saya respon ya. Bisa lewat Telegram, bisa lewat email ya, silahkan. Menyanggah juga enggak apa-apa ya, menyanggah juga enggak apa-apa, malah itu nanti jadi memperkaya ya. Nanti sanggahannya dasarnya apa nanti kita pelajari lagi sama-sama sehingga pengajaran dari Bapak Yahweh ini bisa kita mengerti secara komplit ya. Kalau ini ya ada pandangan yang lain ya, jadi ada yang melihat dari sudut pandang ini, dari aspek ini. Hanya di sini ada batasannya. Batasannya adalah kita kembali ke pola Ibrani ya. Jadi meskipun melihat dari aspek yang lain, tapi juga harus di pola Ibrani. Ya. Beberapa saat yang lalu ada beberapa orang ya, kalau nggak salah. Ada berapa itu? Ada 3 atau 4 orang. Ini sepertinya gembala kehilat ya sepertinya. Kemudian nanya kepada saya, apakah boleh saya mengambil ini ya, mengambil pengajaran-pengajaran ini untuk bahan khotbah atau untuk bahan-bahan kegiatan religius di Kehilat dan sebagainya ya. Ya ini saya sampaikan boleh, silahkan ya, silahkan. Apa yang sudah di-share di YouTube ini itu silahkan dipakai. Ya tidak masalah gitu ya, tidak masalah. Malah saya senang ya karena bisa bisa tersampaikan ke banyak orang. Yang penting ini di-share sebanyak-banyaknya ke grup-grup atau ke teman-teman gitu ya, sehingga nanti bisa ini firman Bapak Yahweh itu bisa tersebar luas ya, sehingga ketika Bapak Yahweh memberi kita perintah beranak cuculah dan penuhilah bumi, itu kan memenuhi bumi itu maksudnya adalah memenuhi dengan kemuliaan Bapak Yahweh, sehingga kita bisa ikut andil di dalam ini ya, memenuhi bumi dengan kemuliaan Bapak Yahweh ya. Itu dengan share gitu aja, share video-video ini ya, pengajaran-pengajaran ini itu sudah ikut andil ya di dalam ini, di dalam menyebarluaskan firman Bapak Yahweh. Semua orang itu berhak untuk mendapatkan kebenaran dari Bapak Yahweh ya. Saya kira itu yang perlu disampaikan pada hari ini ya. Sukses besar untuk kita semua. Aku mengasihimu. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.